ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. Oleh Allah. Baik, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita kembali bersua dalam rangka thalabul ilmi. Alhamdulillah kita melanjutkan tema kajian kita mengenai kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Salibuhu fi Ta'lim. Alhamdulillah kita sudah masuk di pembahasan yang kedua tentang metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitab ini sangat inspiratif untuk kita kaji karena di dalamnya mengandung bagaimana Rasulullah SAW sukses melahirkan generasi-generasi gemilang yang menjadi embrio peradaban Islam hingga kini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema yang kedua itu di dalam istilah tarbiyah Islamiyah sering disebut dengan metode pendidikan profetik. Jadi, metode pendidikan profetik maknanya metode pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membina dan membentuk generasi para sahabat menjadi generasi yang unggul dan gemilang. Alhamdulillah kita masuk di pembahasan tentang pembelajaran berbasis momentum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini sangat menarik untuk kita kaji terkait relevansi pendidikan. Nah, terlebih kita di dalam era kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar, guru dituntut untuk pembelajaran yang relevan, yang sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan tuntunan zaman. Dan beginilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pengajaran yang sangat inspiratif di dalam melahirkan metode pembelajaran yang berbasis kepada momentum. Apa yang dimaksud dengan momentum yang akan kita kaji? Momentum tersebut bisa pertama berkaitan dengan waktu, ya. Jadi mengaitkan waktu-waktu tertentu itu sebagai pendekatan di dalam pembelajaran. Dan momentum yang kedua terkait dengan tempat. Jadi Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang metode pendidikannya, momentumnya berkaitan dengan tempat tertentu. Nah, inilah penting untuk kiranya kita kaji. Ataupun yang ketiga, momentum yang berkaitan dengan fenomena, peristiwa. Nah, inilah yang penting untuk kita kaji. Jadi metode yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah metode pembelajaran berbasis momentum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil hadis yang telah menjelaskan, tapi di dalam kesempatan ini kita akan cukupkan 3 hadis utama yang akan menjadi topik bahasan kita. Ya. Nah, hadis yang pertama itu sangat menginspirasi kita bersama. Yang mana hadis ini menceritakan tentang kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu hari menjumpai suatu hal yang menjadikan fenomenanya itu sebagai media dan metode pembelajar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marro bisu." Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memasuki pasar. Dahila min ba'di aliyah, yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melewati suatu perkampungan dari perkampungan yang ada di kota Madinah. Wan nasu kafataihi, sedangkan para manusia itu senantiasa berada di dalam kelilingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pamaro
bijad'in mayit asa. Nah inilah yang kita masuk kepada kata kunci dari metode pembelajaran berbasis momentum. Kata kuncinya di dalam hadis ini adalah pamarra bijad'in mayit asa. Ketika Rasulullah melintasi pasar tersebut, tak lama kemudian Rasulullah menemui bangkai anak kambing, yang mana anak kambing itu bangkainya memiliki telinga yang kecil, telinga yang cacat. Kemudian dilanjutkan oleh sabda Nabi SAW, fatana walahu fa'akhada bi uduni. Summa qala ayyukum yuhibbu anna hada lahu bidirham. Lantas Nabi SAW itu mengambil bangkai anak kambing tersebut, ya, dengan mengambil bagian telinganya, seraya diangkat dan dihadapkan kepada para sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW, seraya bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadalahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Qalu ma nuhibbu annahu lana bisyai. Orang-orang yang ada di sekeliling Nabi itu menjawab, kami tidak mau wahai Rasulullah untuk membeli bangkai anak kambing tersebut. Kemudian waman nasna'u bihi. Mereka lantas kembali bertanya kepada Nabi, apa yang akan kami perbuat dengan bangkai anak kambing tersebut? Kemudian Rasulullah kembali bersabda, qala atuhibbuna annahu lakum? Qalu wallahi law kana hayyan kana hadasa aiban fihi li'annahu asad wa kaifa wa huwa mayyit. Selanjutnya Nabi bersabda kepada orang-orang tersebut, kalau begitu sekarang apakah kalian mau aku berikan bangkai anak kambing tersebut cuma-cuma tanpa membelinya? Maka sontak para sahabat yang ada di sekeliling Nabi itu menjawab, tentu wahai Nabi, kami pun tidak akan mau dikasih bangkai anak kambing tersebut. Ya, apalagi bangkai anak kambing tersebut itu telinganya cacat. Meskipun dalam kondisi yang hidup, belum tentu kami juga mau. Nah, inilah kata kuncinya. Rasulullah pun melanjutkan sabdanya, faqala wallahi la dunya ahunu 'ala Allah min hada 'alai. Nah, ternyata ada makna dari dialog yang disampaikan Nabi SAW dengan pendekatan pembelajaran melalui momentum bangkai anak kambing tersebut. Rasulullah ingin memberikan penjelasan. Apa yang dimaksudkan dari penjelasan tersebut? Wallahi la dunya ahunu 'ala Allah min hada 'alai. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai anak kambing tersebut untuk kalian kaum muslim. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Inilah pembelajaran yang sangat menginspirasi. Pembelajaran yang penuh dengan makna yang mendalam. Bagaimana Nabi menjelaskan kepada umatnya tentang hakikat dunia yang fana, yang hina. Dan disebutkan dengan dunia, yakni adalah sesuatu yang rendah. Maknanya dunia adalah sesuatu yang hina. Betul Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus kita banggakan dari dunia ini?
yang kita miliki dari prestise duniawi itu semuanya fana, hadirin sekalian. Jabatan yang mewah, kemudian rumah yang megah, apalagi kendaraan yang banyak, itu semua tidak akan kekal abadi. Maka di dalam ayat Al-Quran kita juga diingat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa ingatlah, kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik ketimbang kehidupan di dunia. Nah, maka kita seorang mukmin harus menjadikan dunia ini sebagai sarana, bukan tujuan, teman-teman sekalian. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendekatan metode berbasis momentum yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya dunia ini lebih hina ketimbang bangkai anak kambing tersebut. Bahkan di dalam keterangan yang lain, Rasulullah menjelaskan kepada umatnya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hakikat dunia yang fana dan hina tersebut, sehingga kita tidak boleh terpedaya. Nabi itu memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Kemudian bersabda kepada para sahabatnya bahwa kenikmatan dunia ini ibarat jari telunjuk yang dicelupkan kepada lautan, kemudian diangkat telunjuk tersebut sehingga tersimpan tetesan air yang tadi dicelupkan ke laut. Maka Nabi bersabda, inilah kenikmatan dunia tersebut. Yang kecil, yang sedikit, sehingga dengannya kita tidak boleh terpedaya. Nah, inilah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting dari pembelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendekatan metode berbasis momentum. Nah, kita lanjut kepada hadis yang kedua. Yang mana hadis yang kedua ini mengisahkan tentang fenomena tawanan perang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab menceritakan, qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari datang rombongan tawanan perang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idam ra'atun minas sabji qad tahlubu sadiyaha taski idza wajadat sabiyan fi sadi ahadtu. Lantas di antara rombongan tawanan perang tersebut terdapat seorang perempuan. Perempuan ini adalah seorang ibu yang dia sedang mencari anaknya yang hilang. Selanjutnya dilanjutkan. Fa'alsaqtahu bibatniha warbathu faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak lama kemudian wanita tersebut menemukan anaknya yang hilang tersebut di antara rombongan tawanan perang, seraya memberikan ekspresi yang bahagia dengan memeluk anak tersebut, kemudian menyusuinya. Nah, inilah yang akan disampaikan oleh Nabi SAW tentang fenomena seorang ibu dengan bayinya, seorang ibu dengan anaknya. Nabi memberikan pelajaran berharga dalam lanjutan hadisnya. Ataruna hadhihi tarihatan waladaha finnar kunna la wahiyya taqdiru ala an la tatrah. Maka di dalam fenomena tersebut Nabi berdiskusi, berdialog dengan para sahabat yang lainnya. Ataruna hadi tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian,
Wahai para sahabat-sahabatku, apakah seorang wanita ini, seorang ibu dari anak tersebut itu akan tega untuk menjadikan anaknya diceburkan ke dalam kobaran api yang membara? Lantas para sahabat pun menjawab, la wahiyya tadri ala alla tatraq. Menurut kami, seorang ibu tersebut mana mungkin akan rela, akan ridho untuk melemparkan anaknya ke dalam api yang membara. Nah, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, faqala Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Luar biasa. Ini istifadah yang sangat menarik berkaitan tentang momentum ibu dengan anaknya yang tadi menyusui. Kemudian ada dialog singkat dari Nabi terhadap para sahabatnya. Apakah tega? Apakah rela seorang ibu itu menjadikan anaknya tercebur di dalam kubangan api yang membara? Maka Rasulullah memberikan pernyataan yang sangat menarik. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwalad. Sesungguhnya para sahabatku sekalian, sesungguhnya para umatku sekalian, perlu diketahui Allahu arhamu bi'ibadi. Allah maha pengasih. Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya ketimbang seorang ibu tersebut terhadap anak. Masya Allah. Ya, jadi ini mengajarkan tentang kasih sayang Allah yang sangat luas. Kasih sayang Allah yang sangat dalam kepada hamba-hambanya. Yang kasih sayang tersebut itu jauh lebih luas dari kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah pendidikan yang disampaikan oleh Nabi yang sangat membekas dengan metode pembelajaran berbasis momentum dari seorang ibu terhadap kasih sayangnya untuk anaknya, yang mana hakikatnya kasih sayang Allah itu lebih luas daripada itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menelisik, menelaah tentang esensi kasih sayang Allah di dalam Al-Quran, sangat banyak sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengampun. Bahkan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang memohon ampunan. Fastaghfiru. Maka mintalah ampun, niscaya Allah akan memberikan ampun. Inilah yang mengabarkan tentang kasih sayang Allah yang sangat luas. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah senantiasa melipat gandakan pahala-pahala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan momentum 10 hari di bulan Ramadan. Amal soleh dilipat gandakan. Bahkan terdapat satu hari yang mana seorang muslim berpuasa di dalamnya dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam banyak nas sekali Nabi juga mengingatkan, man hamma bihasan. Barang siapa seorang mukmin itu meniatkan untuk beramal saleh, falam ya'malha, namun belum merealisasikannya, hanya sebatas niatnya, maka orang tersebut sudah dicatat satu kebaikan. Man hamma bihasanah fa'amilah. Dan barang siapa yang dia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan melipat gandakan amal tersebut. Asyran ila sab'atin bi'ati. Allah akan mengganjar pahalanya 10 kali kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, bahkan dengan kelipatan kebaikan yang tidak terhingga. Wa man hamma bisayyi. Sebaliknya, barang siapa yang berangan-angan untuk melaksanakan keburukan, tetapi dia tidak merealisasikannya, maka tidak dicatat keburukan tersebut. Lantas barang siapa berniat untuk melaksanakan keburukan, kemudian melaksanakan keburukan, maka keburukan tersebut hanya dicatat satu keburukan. Luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan arhamallahu bi'ibadi min hadi biwaladi. Kasih sayang Allah itu lebih luas. Rahmat Allah itu lebih luas dengan fenomena yang tadi disampaikan dengan konteks pembelajaran kasih sayang ibu terhadap anaknya. Nah, inilah yang perlu kita ambil hikmah dan pelajaran. Nah, jadi inilah momentum yang sangat menarik dari hadis yang kedua. Kemudian kita akan melanjutkan di hadis yang terakhir. Hadis yang ketiga yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai momentum yang sangat menarik di malam hari. Nah, kira-kira apa momentum yang menarik di malam hari, Bapak Ibu? Nah, betul. Jadi momentum yang menarik di malam hari yang indah untuk dipandang, menyejukkan hati adalah momentum tentang indahnya memandang bulan purnama. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW memberikan pembelajaran inspirasi kepada para sahabatnya. Kunna jurusan lailatan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idnadhara ila al-qamar lailatul badri. Pada suatu malam kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idnadhara ila al-qamar. Lantas di malam tersebut kami pun memandang ke arah bulan. Lailatul badri. Dan ternyata bulan tersebut itu adalah bulan purnama. Sehingga menjadikan malam tersebut itu semakin indah, semakin berkesan. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Wa qala innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamar. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kelak kalian akan memandang Rob kalian di hari kiamat kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kalian memandang bulan pertama ini yang begitu cerah, yang begitu mempesona, yang begitu indah, yang begitu menakjubkan. La tudamanu fi ru'yatihi, yang mana ketika kalian memandang wajah Allah di hari kiamat itu tanpa berdesak-desakan dengan orang lain. Begitu terang, begitu jelas. Wa ini istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulai syamsi wala salatin qabla ghurubiha. Maka janganlah kalian tinggalkan untuk salat sebelum terbit fajar dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat maghrib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata kunci dari metode pembelajaran berbasis momentum tersebut? Yakni Rasulullah menjadikan fenomena bulan purnama untuk mengajarkan tentang akidah Islamiyah. Bagaimana di dalam akidah Islamiyah kita diingatkan, ditanamkan bahwa seorang mukmin itu akan berjumpa, akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan seterang-terang,
dengan sejelas-jelasnya. Bahkan ini adalah kenikmatan yang paling lezat bagi para penghuni surga. Sebagaimana hadis ini dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ya, Al-Qur'an. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi pada hari akhirat, pada hari kiamat, orang-orang yang beriman itu nadhirah. Wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya tuh ceria, putih, bahagia. Ila rabbiha nadir. Seraya mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang begitu cerah, yang begitu bercahaya. Dan ini adalah kenikmatan penduduk surga yang paling istimewa. Sebagaimana yang disabdakan oleh riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika penduduk surga itu sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian mereka sudah diberikan kenikmatan yang begitu banyak, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para penduduk surga, apakah ada nikmat yang lain yang ingin engkau mau? Apakah ada tambahan nikmat lagi yang ingin kau miliki, yang ingin kau minta, wahai para penduduk surga? Lantas para penduduk surga menjawab, tentu tidak, wahai Zat yang Maha Mulia. Kami sudah bersyukur dengan nikmat surga yang begitu luar biasa. Kami diselamatkan dari api neraka. Lantas Allah Tabaraka wa Ta'ala menyingkapkan tabir hijabnya, sehingga penduduk surga itu dapat melihat wajah Allah yang begitu menakjubkan dan mempesona. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembelajaran yang sangat berkesan dari pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pendekatan berbasis metode, yakni id nadharal qamar lailatul badri, yang esensinya dengan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadal. Mengaitkan fenomena bulan purnama dengan pembelajaran kelak kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan memandang wajah Allah yang penuh pesona. Itu adalah kenikmatan yang paling luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah dari metode profetik berbasis momentum yang kita kaji. Hadis yang pertama menjelaskan bagaimana momentum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan hakikat dunia yang sangat hina dan lebih rendah daripada bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Dan yang kedua dengan pendekatan momentum bagaimana kasih sayang Allah itu lebih luas, lebih mendalam ketimbang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dan yang terakhir yang kita kaji tersebut, poin yang ketiga, bagaimana pendekatan momentum Nabi SAW terhadap bulan purnama yang dikorelasikan dengan hakikat kenikmatan sejati seorang mukmin di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian yang dapat kita kaji dari kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Salihu fi Ta'lim. Semoga memberikan inspirasi dan semangat di dalam implementasi pendidikan Islam, baik di pendidikan formal ataupun di masyarakat ataupun di keluarga kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan nasihat wejangannya terkait dengan pembahasan Ar-Rasul Al-Mu'allim. Nabi Muhammad adalah sang guru. Selanjutnya kami undang rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusi, baik melalui kolom chat ataupun juga langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silakan, kami tunggu. Mana? Silakan. Silakan. Perkenalkan. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Silakan. Ya, sepertinya cukup jelas mungkin Ustaz ya. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, apa ada kalimat penutup mungkin Ustaz yang ingin disampaikan atau cukup? Baik, ada sedikit kalimat closing statement Ustadz ya. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa mengkaji satu kitab tentang metode pendidikan profesi. Nah, apa sih istifadah yang bisa kita ambil? Yang pertama, dalam rangka membentuk suasana pembelajaran yang interaktif, yang berkesan, yang inovatif. Nah, inilah yang perlu dikembangkan oleh para. Jadi bagaimana fenomena waktu kesempatan itu menjadi sesuatu yang menarik, ya. Bagaimana Nabi tadi memberikan penjelasan yang menarik dari seekor bangkai anak kami itu menjadikan pembelajaran yang sangat istimewa. Terbangun diskusi. Jadi perstadian kita jadi aktif dan mereka akan mendapatkan pengalaman yang mendalam. Nah, jadi begitulah Rasulullah mencontohkan bahwa seorang guru sudah senantiasa membangun pembelajarannya dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berkesan. Sehingga ilmu yang disampaikan akan mudah dicerna dan direalisasikan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, inilah satu hal penting. Jadi sebagai bentuk membangun spirit guru. Sehingga di dalam suatu kaidah, ruhul mudarris hamu minal mudarris. Ruh juang seorang guru itu lebih penting daripada wujud guru itu tersendiri. Nah, inilah yang menjadikan guru kita itu senantiasa dicas terus. Ruh kita itu senantiasa termotivasi terus. Ruh juang kita senantiasa mendapatkan asupan nutrisi ketika kita mengkaji tentang metode dan pola pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi metodenya sama betul, pendekatannya momentum, tapi ruhnya, rasa memilikinya, rasa menjiwainya itu berbeda. Sehingga kita akan mendapatkan poin yang terakhir adalah wujud dari ittiba kita. Ittiba terhadap Nabi SAW dalam dimensi pendidikan, dalam dimensi tarbiyah Islam. Begitu banyak kita ittiba pada Nabi dalam unsur ibadah, unsur muamalah, unsur politik, dan unsur-unsur yang lainnya, tapi kita minim di dalam ittiba dalam dimensi pendidikan Islam. Sehingga hal ini penting untuk kita kembangkan khazanahnya sebagai momen diskusi, sebagai momen kajian ilmiah,
baik di kampus, baik di diskusi-diskusi forum ilmu, ataupun di kajian-kajian karyawan pendidikan Islam. Nah, ini sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi, upaya untuk menanamkan internalisasi nilai-nilai Islam. Sehingga sering disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan ataupun humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Nah, inilah istifadah yang akan kita ambil. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjut di metode pendidikan profetik di tema-tema yang lain. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.